Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat data semuanya. Kembali lagi sama Rika di BPS Banten Podcast. Sahabat data gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sedang menikmati liburan. Nggak salah ya. Anak sekolah doang yang liburan ya. Sahabat data kali ini kita akan bahas tentang inflasi dan deflasi. Apa sih inflasi itu? Deflasi itu apa? Banyak banget yang sudah tanya ke Instagram BPS Banten. Jadi katanya gini, jangan cuma bahas angkanya, nilainya, tapi juga penjelasan dan juga pengertiannya. Oke, kita beri untuk sahabat data semuanya. Sudah hadir di studio kami ada Ibu Ratu. Halo Bu Ratu. Halo, sahabat data, apa kabar semuanya? Tapi ini bukan Ibu Ratu yang ada di baliho-baliho ya, tapi Waduh, ini itu sih, adalah Ratu Maulani, statistisi iya, ahli muda BPS Provinsi Banten. Tepuk tangan dong untuk Melani. Terima kasih banyak iya. Teteh sudah hadir di studio kami dan kita akan berbagi cerita tentang inflasi dan juga deflasi. Oke, Seksi banget ya tema seksi kita. banget. Iya, iya. Oke, ngangkat teh sama dulu nih sahabat Mm-mm. datang yang ada di rumah. Ya, baik. Halo, sahabat data semuanya, apa kabar? Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Mm-mm, Perkenalkan nama saya Maulani. mm-mm. Kebetulan Ratunya saya ketinggalan tuh. apa tuh? Oh Ratu. iya, ratunya. Nanti dikira saya sedang mencalonkan diri ini ya, sebentar lagi gitu ya. Itu ratu-ratu yang lain. Tolong jangan salah paham gitu. Jangan coblos saya gitu. Oh gitu ya. Ya jangan coblos saya gitu. Betul sekali. Saya ratu yang lain. Ya, saya alhamdulillah ditugaskan di BPS Provinsi Banten di fungsi distribusi, statistik distribusi dan harga ya. Mm-mm. Yang kebetulan itu mungkin sahabat data tahu bahwa distribusi dan harga ini selalu apa namanya yang meluncurkan gitu ya, yang meluncurkan berita Menyiapkan data gitu ya. resmi ya, berita resmi statistik yang selalu diluncurkan, dirilis ya maaf, Mm-mm. dirilis setiap bulan gitu. Gitu. Jadi setiap awal bulan Mm-mm, kita pasti merilis ada 4 materi gitu ya. Teh ada mm-mm. perkembangan inflasi dan nilai tukar apa? Yang Inflasi tadi dan itu gitu inflasi dan ya. deflasi ya. Deflasi, kemudian juga ada perkembangan pariwisata, perkembangan ekspor impor dan juga nilai tukar petani. Nah, Betul salah sekali. satu yang menyusun apa namanya materi tulis adalah Teh Lani ini dan juga Mm-mm. tim di distribusi statistik BPS Provinsi Iya, Banten. Nah, betul. kalau misalnya selama ini saya kalau misalkan posting nih Teh, Mm-mm, inflasi bulan ini adalah sekian gitu ya. mm-mm. Komentarnya adalah ketika kita tidak menjelaskan kepada masyarakat inflasi itu apa, mereka juga akhirnya nggak ngerti kalau misalnya angkanya segini itu artinya apa gitu ya. Iya, betul. Maka Mm. dari itu kita akan bahas bersama Teh Lani nih. Teh, sebetulnya inflasi dan deflasi itu apa sih? Makhluk kayak apa? Kenapa sih inflasi harus dijagain gitu? Kenapa harus dikendalikan oleh pemerintah daerah gitu, Teh? Oh iya, oke. Eh, Sebelumnya ini Mm-mm. apa namanya kepada host yang fenomenal, saya mohon Waduh. maaf dulu nih sebenarnya karena saya di sini bukan sebagai pakar ekonomi Mm-mm, ya gitu, mm-mm, tapi saya akan menjelaskan terkait mm-mm, inflasi dan deflasi ini dengan bahasa yang mungkin sederhana gitu ya, mm-mm, bahasa yang harapannya sih mudah dimengerti oleh teman-teman sahabat data mm-mm, gitu. mm-mm, Jadi inflasi ini mungkin Rika juga tahu bahwa mm-mm, inflasi itu disebabkan oleh terjadi karena adanya kenaikan harga atau penurunan nilai mata uang. Jadi penurunan nilai mata uang itu disebabkan karena adanya kenaikan harga. mm-mm, Begitulah ya mm-mm, secara mm-mm. singkatnya. Atau lebih apa ya agar mudah dimengertinya seperti ini ya Teh Rika. Kita ini waktu dulu nih, dulu zaman-zaman Mm-mm, dulu lah ya. Contohnya waktu kita zaman SD nih ya Teh Rika mm-mm, nih, mm-mm. mungkin kita bawa namanya uang jajan tuh ya Rp500 gitu ya, 100 sampai Rp500. Kemudian Rp100 ini kita jajanin nih Mm-mm, saat itu gitu ya, itu udah dapet yang namanya permen mungkin 8 gitu ya. mm-mm, Nah, sekarang kalau misalnya Teh Rika bawa mm-mm. uang Rp100 itu ke warung, kira-kira dapat apa ya Teh itu? Kayaknya kalau ngasih ke anak saya juga akan saya dilempar kali uangnya. Nah ya, jadi pengertian sederhananya seperti itu. Jadi kira-kira gimana tuh kalau
kita bawa uang Rp100 itu. Jadi kayak nggak laku gitu ya. Jadi Jadi tidak seolah-olah berharga tidak gitu. berharga. Nah, itulah yang disebabkan apa namanya, penurunan nilai mata uang karena kenaikan harga gitu ya, kenaikan Mm-mm. harga yang terjadi. Jadi ketika Rp100 zaman dulu kita bisa beli yang namanya 8, bisa dapetin itu yang Mm-mm. namanya 8 permen atau bisa dapet juga bakwan, Mm-mm. tahu dan sebagainya itu banyak gitu ya. Mm-mm. Mungkin di saat ini Rp100 kita bawa, ke warung cuma dapat 1 permen aja gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Nah, itu kan artinya ya udah tadi, terjadilah penurunan nilai Oke, mata nah itu tuh uang. inflasi. Nah kalau deflasi Mhm. sendiri gimana? Nah, kalau deflasi, oke. Kalau deflasi ya berarti lawan kata dari inflasi. Inflasi. Kalau tadi kenaikan harga, ya berarti deflasi adalah terjadinya penurunan harga gitu. Penurunan-penurunan harga ya karena tadi ya barang dan jasanya itu sedang mengalami penurunan harga dibandingkan dengan waktu yang apa sih waktu-waktu yang lalu gitu. Mm-mm. Oke, sekarang saya penasaran banget nih Teh Lani. Tahapan-tahapan BPS nih ya untuk mendapatkan nilai inflasi itu gimana sih sampai bisa dirilis ke masyarakat luas gitu? Oh iya betul. Ini juga yang perlu diketahui nih Teh oleh Mm-mm. masyarakat luas. Bagaimana perjuangan tim Nah, distribusi gitu ya? sebenarnya bukan perjuangan distribusi perjuangan bersama ya karena Mm-mm. angka inflasi itu diperoleh juga dari BPS kabupaten kabupaten kota ya di Mm-mm. daerah ya maksudnya ya. Eh, jadi apa namanya para pejuang-pejuang data itu kan mereka setiap bulan melakukan namanya pendataan ke lapangan. Mm-mm. Itu bisa ke pasar-pasar gitu ya karena ini terkait dengan harga konsumen, inflasi itu Mm-mm. kan terkait dengan harga konsumen ya. Mm-mm. Itu mereka akan mendata ke pasar, Mm-mm. bahkan ada juga ke mall gitu. Jadi harganya itu bukan hanya harga di pasar, melainkan Mm-mm. juga harga-harga di mall juga gitu, supermarket, minimarket gitu. Mm-mm. Pejuang-pejuang data ini, pendataan ini dilakukan oleh BPS, namanya disebut dengan survei harga konsumen gitu. Survei harga konsumen ini dilakukan ada yang per minggu, kemudian ada yang 2 minggu, Mm-mm. kemudian juga ada yang dilakukan apa namanya per bulan. Mm-mm. Nah, yang perlu diketahui bahwa kenapa bisa dibedakan seperti itu, Mm-mm. karena ada harga-harga yang sifatnya volatile. Volatile itu yang cenderung komoditas-komoditas yang Mm-mm. cenderung lebih cepat naik turunnya. Mm-mm. Nah, contohnya apa gitu ya? Contohnya seperti cabai merah, bawang merah gitu Mm-mm. kan, kemudian telur ya. Mungkin Terika sendiri merasakan ya bagaimana kenaikannya meroket gitu ya. Nah, kemudian juga ada kemarin sempat ada istilah namanya bawang merah tuh naik Mm-mm. berkali lipat kan sampai ada apa namanya meme gitu ya memenya seperti ini bahwa Aku menangis deh. bukan yang apa namanya beli uduk Mm-mm. gitu ya lebih baik ditaburi telur katanya ketimbang ditaburi bawang merah gitu kan karena Saking saking mahalnya. mahalnya bawang merah gitu ya seperti itulah. Oke. Nah, ini Rika, kalau misalnya Rika suka perhatiin gitu ya Mm-mm. angka-angkanya nih, suka baca. Misalkan nih inflasi di Kota Serang itu 0,5, kemudian di Kota Tangerang 1,5. Ini artinya apakah harga-harga barang dan jasa di Kota Tangerang inflasinya lebih tinggi, itu juga apa harganya lebih tinggi gitu? Atau bagaimana Mm-mm. untuk memberikan pemahaman sama masyarakat tentang nilai inflasi? Iya. Nah, ini Teh yang Mm-mm. memang sering terjadi salah kaprah gitu Mm-mm. ya. Jadi ketika tadi kan dicontohkan Kota Serang misal aja ya, ini Mm-mm. misal gitu ya, inflasinya 0,5, kemudian Mm-mm. Kota Tangerang 1,5 gitu ya. Maka kita katakan bahwa harga-harga komoditas gitu ya, barang dan jasa di Kota Tangerang itu lebih mahal gitu ya Mm-mm. ketimbang di Kota Karena Serang. angkanya lebih tinggi itu Heeh, gitu ya. karena harganya angka inflasinya lebih Mhm. tinggi. Padahal sebenarnya itu salah kaprah gitu. Jadi Mhm. bahwa inflasi itu bukan membandingkan tingkat harga, Mhm. melainkan membandingkan harga-harga komoditas barang dan jasa itu terhadap periode tertentu. Jadi misalnya ada dibandingkan dengan ini ya, ada namanya mantuman teh gitu yang dihitung oleh Mhm. BPS ya. Kemudian juga ada year on year, Mhm. kemudian juga ada year to date. Nah, Nah, artinya apa tuh Teh? iya, Month oke. to month, year to year, Iya, year to date. Oke, oke. itu Ini apa ke tuh? Inggris-Inggrisan ya kita Aduh, ya. Ya, padahal jadi orang Wong Wong Serang. Serang.
bener. Jadi gini, mantuman itu adalah Mhm, inflasi diukur berdasarkan mantuman gitu ya, mhm, artinya bulan gitu. mhm, Jadi, bulan yang saat ini contohnya Juni 2024 mhm. dibandingkan dengan Mei 2024 gitu. Jadi Jadi 1 bulan yang lalu. iya, bulan ini dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu. Kemudian kalau year on year itu Mhm, apa? Ya dari perbandingan dari tahun ke tahun. mhm, Itu membandingkan bulan, misal ya, contoh mhm, juga bulan ini adalah bulan Juni ya. mhm. Juni, inflasi Juni, angka indeks 2024. harga konsumen tahun Juni 2024 dibandingkan dengan indeks harga konsumen bulan Juni 2023. Mhm. Kemudian kalau untuk yang satu lagi ya teh tahun Mhm, kalender gitu mhm. ya atau tahun Year year to to date. date gitu ya, itu adalah, Juni misalnya ya sebentar lagi Mhm, adalah tahun akumulatif berjalan mhm, gitu, itu, Januari sampai dengan Juni 2024 itu dibandingkan dengan Januari sampai dengan Juni 2023 gitu. gitu. Jadi ada month to month gitu ya, Mhm, year on year sama betul. year to date. Jadi kalau misalnya kita suka posting tuh setelah beres apa BRS selesai gitu, itu ada nilainya ada Mhm. month to month atau year on year atau year to date gitu Iya, ya. jadi Jadi sekarang udah kita tahu tuh ya, oh udah tahu artinya sekarang. apa itu ya gitu. Oke, semakin menarik banget nih perbincangan kita, Mhm, apalagi ngomongin masalah harga-harga kebutuhan pokok secara ibu-ibu tuh kan paling peka banget ya, dan paling mhm, sensitif kalau ngomongin betul harga. banget. Kita lanjut ke pertanyaan Mhm. selanjutnya nih. Teh, sebetulnya batas nilai inflasi itu dikatakan normal itu di rentan berapa sih, Teh? Oh ya. Jadi, pemerintah ya tahun 2024 ini menargetkan inflasi year on year ya di sini. Mhm, Inflasi year on year itu batasnya adalah 2,5 plus minus 1. mhm, Artinya di rentang 1,5 sampai dengan 3,5. mhm, Jadi selama itu inflasinya mhm, berada di rentang itu maka dianggap masih normal mhm, sebenarnya gitu. Jadi jangan nggak mesti terlalu khawatir gitu. Meskipun kita tetap gitu ya menjadi early warning gitu bahwa oh ini nih terjadi inflasi sudah hampir mau 3,5 misalnya, mhm, itu mhm, tentu menjadi early warning, there's mhm, something, mhm. ada apa Lampu gitu kan, merah gitu, udah lampu merah gitu. kedap-kedip gitu ya lampunya. Nah perlu diambil kebijakan lah Mhm. di situ, gitu. Kalau Mhm. faktor-faktor yang menyebabkan inflasi dan juga deflasi sendiri itu sebetulnya apa sih, Teh? Ya, oke. Kalau secara umumnya aja ya, Teh, ya, Mhm, sekali mhm, lagi saya bukan pakar ekonomi. Jadi, eee, inflasi itu dipengaruhi juga oleh adanya, demand. mhm. Temennya demand apa itu, Teh? Supply. Nah, betul sekali ternyata ahli ekonominya ada di sini. Jadi, demand itu adalah dipengaruhi oleh permintaan. Mhm, Jadi, ketika permintaan itu tinggi, mhm, biasanya harga-harga juga semakin meningkat. mhm, Contohnya aja misal waktu kita lebaran kemarin, mhm. menjelang Idul Fitri, itu harga-harga gimana? Naik atau turun? Wow, pokoknya pengen nyanyi lagu Rosa. Ku Heeh. Oh. menangis. Gitu ya, menangis tapi dapat duit lah ya, gitu ya, ada penggantinya gitu ya. Ya jadi pada saat momen-momen tertentu biasanya itu harga-harga, menjadi meningkat karena adanya permintaan yang juga meningkat. Mhm, Nah selain itu juga dari sisi supply, dari sisi supply ini adalah penawaran ya, mhm, itu adalah pasokan. Jadi ketika pasokannya kurang nih, mhm, mhm, gitu ya, contohnya disebabkan karena adanya yang isu terhangat itu adalah El Nino mhm, misalnya gitu ya. Jadi petani ini kan contohnya gabah gitu, petani produksinya berkurang mhm, disebabkan karena El Nino itu tadi, sehingga harga gabah ini tinggi gitu kan. mhm, Nah, harga gabah tinggi ini kan mempengaruhi terhadap harga beras juga tinggi kan. mhm, Nah, harga beras itu kan menjadi makanan pokok masyarakat di Indonesia ya, khususnya di Banten gitu ya. mhm. Itu Katanya tentunya kalau misalkan belum makan nasi, belum belum makan. makan. Nah, itu dia Padahal makanya udah lontong sayur, iya. udah bubur Nah, gitu. itu siapa ya? Tarika ini jangan-jangan. Curhat Oh, kayaknya. curhat. Iya, betul. Jadi ketika beras naik itu sudah menjerit gitu. Mhm, Nah, mhm, salah satunya seperti itu. Jadi karena ada pasokan yang kurang sehingga harganya juga menjadi meningkat gitu ya. mhm, Pasokan berkurang tapi permintaan tetap banyak. mhm, Nah, itu prinsip ekonomi ya mhm. sebenarnya gitulah Oke. secara Teh, umum. kalau misalnya pengaruh inflasi bagi masyarakat tuh apa sih, Teh? Inflasi dan deflasi tentunya gitu ya. Kenapa masyarakat tuh harus aware dengan angka-angka atau nilai inflasi? Apa sebetulnya pengaruhnya untuk kita nih, masyarakat gitu?
Oke, tentunya yang tadi itu yang Teteh bilang ya inflasi itu adalah makhluk seksi yang paling seksi, maksudnya makhluk yang paling seksi harus dikendalikan dan Sangat dijaga gitu. mempengaruhi Iya, daya karena beli kita gitu. nah betul itu udah tahu jawabannya, pintar sekali. Tadi Karena saya nebak aja. oh nambah aja tapi udah luar biasa ya. Jadi memang inflasi itu apa namanya dipengaruhi juga salah satunya itu akan mempengaruhi ya sorry ya akan Mm-mm. mempengaruhi masyarakat terhadap daya belinya gitu ya daya beli masyarakat. Tentunya ketika harga-harga semakin tinggi tetapi pendapatan kita gitu income kita tetap. Nah Mm-mm. kira-kira gimana teh? Akan lebih banyak belanja atau akan mengerem pembelanjaannya gitu? Tentunya rem dengan sedalam-dalamnya gitu. Betul. Jadi artinya apa? Artinya daya beli masyarakatnya juga akan menurun gitu. Mm-mm. Jadi tentunya menyebabkan ekonomi menjadi lesu. Nah, ekonomi menjadi lesu, ya tadi ya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah gitu. Mm-mm. Gitu Teh. Kalau itu kan pengaruh inflasi. Kalau misalnya deflasi sendiri berpengaruh terhadap apa? Kalau deflasi sendiri itu akan berpengaruh terhadap tadi kita juga perlu memikirkan yang namanya dari sisi produsen ya. Atau penjual ya? Iya, penjualnya. Ketika adanya deflasi, gitu ya, artinya kan harga-harga turun tuh, harga-harga turun. Itu juga dipengaruhi bisa karena tadi pasokannya lagi banyak, Mm-mm. kebalikan dari inflasi yang tadi pasokannya sedikit, ini pasokannya banyak nih. Sehingga para pebisnis atau penjual, gitu ya, para pebisnis atau penjual ini Mengalami bersaing nih teh. kerugian mungkin. Nah, belum belum kerugian ya, tapi mereka bersaing bagaimana supaya meningkatkan jual mereka gitu ya Mm-mm. sehingga mereka harus menurunkan harga gitu. Jadi itu lebih berimbas kita juga harus Mm-mm. memperhatikan sisi produsennya Mm-mm. gitu. Jadi dua-duanya berpengaruh terhadap masyarakat dan juga dari sisi produsen juga terkena imbas gitu Nah, ya. betul. Oke, Teh, kalau misalnya perbandingan harga nih berdasarkan waktu yang diukur oleh BPS biasanya gimana? Oh iya, tadi kan udah sedikit saya jelaskan Mm-mm. tadi tuh ya, yang month to month, kemudian juga ada year to year gitu ya, kemudian juga ada year to date. Mm-mm. Nah, itu di data maksudnya tadi udah jelasin lah ya, month to month itu tadi bulan terhadap bulan saat ini dibandingkan dengan bulan yang Mm-mm. 1 bulan yang lalu gitu ya. Kemudian year to year itu dari tahun ini gitu Mm-mm. ya dibandingkan dengan tahun yang lalu bulan ya, tapi Mm-mm. terhadap bulan ya, bulan yang tadi udah contohkan Juni 2024 dibandingkan dengan Juni 2023. 2023, kemudian year to date atau tahun kalender. Nah, tadi satu akumulatif berjalan ya, maksudnya bulan berjalan secara kumulatif itu Januari sampai dengan Juni 2024 yang saat ini nih Mm-mm. dibandingkan dengan Januari sampai dengan Juni tahun 2023 Oh gitu. gitu. Nah, begitulah perbandingannya kira-kira. Ah, gitu ya. Nah, ini dia kenapa pemerintah harus mengendalikan inflasi. Jadi kenapa harus mengendalikan inflasi? Tadi itu, kalau misalnya tidak dikendalikan, ya Mm-mm. tadi daya beli masyarakatnya akan berkurang teh Mm-mm. gitu. Kemudian perekonomian kita juga ya menjadi apa namanya Lesu gitu. lesu. Nah itu dia gitu kan. Perekonomian kita menjadi lesu ya imbasnya cukup besar ya gitu. Oke. Teh, satu pertanyaan terakhir yang menjadi pertanyaan pamungkas nih di podcast kita kali ini. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah ketika inflasi tidak terkendali? Oh, harus dilakukan. Harus Mm-mm. untuk mengendalikan kali ya, Mm. gitu ya. Oke, yang biasa dilakukan oleh pemerintah mungkin Teteh sering mendengar namanya operasi pasar atau pasar murah. Pernah Mm-mm. dengar? Mm-mm. Mm-mm. Nah, Bukan cuma pernah dengar tapi ikutan ngantri. bener-bener saya juga sama ya gitu ya. Kalau sempat gitu ya. Kadang kan ibu-ibu ya selalu mencari diskonan. Iya benar. Jadi salah satu upayanya gitu ya yang mungkin masyarakat dengar, mungkin kita lihat juga Mm-mm. gitu. Ada operasi pasar. Kemudian juga tadi ada pasar murah gitu ya di mana-mana dengan harapan bahwa dengan adanya pasar murah itu harga-harga terutama bahan pokok gitu ya, Mm-mm. itu bisa terkendali gitu yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan juga gini Teh, Mm-mm. eh perlu diketahui ini, apa namanya, bahwa, apa namanya, yang dihitung ya, atau yang Mm-mm. didata oleh BPS Mm-mm. itu bukan cuma barang-barang, apa namanya, komoditas strategis atau Mm-mm. komoditas kayak yang beras, cabai itu Bawang aja gitu. betul. Jadi
ada barang-barang jasa dan juga barang dan juga jasa Mm-mm. yang biasa atau umum ya paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah tersebut gitu. Mm-mm. Misal, Contohnya, contohnya, nah ya, contohnya kita ini nih di kota Serang nih, Kota Wak. Serang nih ya Teh. Teteh pernah denger nggak yang namanya kutang? Ya, kutang ini dalam tanda kutip ya. Mm-mm. Kutang ini adalah kulit tangkil ya kan. Teteh asli Wah, Serang itu ya. kesukaannya orang Serang itu. Wah, betul sekali. Nah, itu menjadi biasa kalau kita suka rilis nih, Mm-mm. itu menjadi andil Mm-mm. terhadap inflasi atau deflasi di Kota Serang atau di Karena Banten saking juga. banyaknya yang suka, jadi banyak yang konsumsi sehingga ternyata jadi andil terhadap inflasi di kota Itu Serang. salah satunya ya. Maksudnya orang mungkin nggak tahu mungkin gitu ya, bahwa biasanya kita Ternyata dengar cuma kulit tangkil oh, aja gitu terakhir. ya, Nah, gitu. punya andil. Punya andil. Karena itu adalah komoditas yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di Kota Serang khususnya. Mungkin kalau di daerah lain, kulit tangkil ini itu bisa jadi ya nggak ada gitu. Tapi di Kota Serang menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil gitu. Oke, sahabat data Heeh. semuanya. Seru banget nih informasi dari Teh Lani tentang inflasi dan juga deflasi. Terima kasih banyak Teh Oh sudah iya. berbagi tentang inflasi dan juga deflasi terutama di Provinsi Banten. Semoga semangat terus bersama tim distribusi Oh, statistik ya untuk harus ya. Semangat gitu. mengolah, Ah, menyiapkan, dan juga mengecek nih data-data inflasi di betul. Provinsi Banten setiap bulan. Dan sahabat data, demikian obrolan saya dengan Teh Maulani tentang inflasi dan juga deflasi. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa nonton terus BPS Banten Podcast hanya di YouTube channel BPS Banten. Saya Rika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.